Halo semuanya, kenalin, nama aku Fakhruddin Hidayat dengan NIM C24012310883. Jadi, pada kesempatan kali ini, aku bakalan memberitahu teman-teman tentang apa sih itu PCR dan apa aja yang terkait materi PCR. Nah, jadi PCR atau Polymerase Chain Reaction merupakan tahap memperbanyak atau menggandakan DNA dengan cara amplifikasi ya, atau amplifikasi itu penggandaan dengan cara mengisolasi DNA dengan menggunakan Taq polymerase. Taq polymerase itu sendiri merupakan bakteri termofilik, di mana bakteri ini tuh suka pada suhu yang panas gitu. Nah, PCR itu fungsinya apa sih? Nah, oke. Jadi PCR itu tuh banyak banget fungsinya. Salah satu contohnya itu benar-benar bisa dimanfaatin dalam bidang kesehatan, bidang tentang DNA deh. Pokoknya PCR itu biasa digunakan dalam ilmu di bidang biologi, khususnya biologi molekuler. Contohnya itu misal kalau teman-teman dulu belajar di PPKU, kita bakalan tahu tentang GMO. GMO atau Genetically Modified Organism. Kalau dalam jurnal yang aku baca ya, dari jurnal kajian veteriner ya, karyanya Yohanes, kondisi PCR ketika kita ingin melakukan penggandaan atau amplifikasi fragmen pada DNA itu pertama ada tahapan predenaturasi, terus denaturasi, terus annealing, terus elongasi, terus ada pasca elongasi dan terakhir penyimpanan. Nah, yang pertama itu ada predenaturasi atau menyiapkan dahulu. Nah, itu terjadi pada suhu 94 derajat Celcius selama 2 menit. Lalu bedanya dengan denaturasi. Denaturasi itu kita bakalan melakukan pemanasan dulu, pemanasan juga, tapi ini pada suhu 94 derajat Celcius selama 1 menit. Baru kita lanjut ke dalam tahap annealing. Jadi annealing itu adalah proses menempelkan primer, teman-teman. Jadi primernya itu kita masukin ya pada tahap 55 derajat Celcius selama 1 menit. Lalu habis itu bakal ada tahapan pasca elongasi, di mana elongasi ini tuh bakalan pemanjangan lagi dia secara sempurna pada suhu 70 derajat Celcius. Terus pasca elongasi itu juga dilakukan pada saat yang sama selama 7 menit juga bedanya. Sedangkan yang elongasi itu cuma 1 menit. Itu bedanya sih. Dan reaksi ini dilakukan sebanyak 35 siklus. Nah, dari hasilnya ini, data ini bakalan kita uji, bakal kita analisis lagi. Terus baru kita bakalan nyimpan pada suhu 4 derajat Celcius. Ini tuh cocok buat bertahan seminggu untuk segera dianalisis, teman-teman. Dan juga ntar bakal aku cantumin gambarnya ya. Ntar bakalan terjadi nih prosesnya mulai dari yang pertama kan sequence ganda ya, helix. Terus dia jadi tunggal tuh. Sehabis jadi tunggal, dia itu ditempelin primer ya pada suhu tertentu. Nah, ntar dia bakalan nyambung tuh, teman-teman. Terus dia bakalan ngelakuin forward and banyak banget jenisnya. Ada kayak contohnya tipenya long PCR, late PCR, nested PCR. Terus ada real time PCR, teman-teman. Banyak banget. Ntar aku bakalan cantumin ya. Teman-teman bisa baca. Oke. Tuh kita pastinya butuh thermocycler ya alatnya. Terus kita butuh primers, kita butuh DNA template ya, atau DNA yang akan kita gunakan nantinya ya, DNA target istilahnya. Terus ada electrophoresis equipment ya, bahan-bahan electrophoresis. Dan juga kita ada buffer, ada MgSO4 gitu. Untuk bahan-bahannya bakal aku cantumin di video. Nah, teman-teman, itu tadi adalah materi pemaparan PCR dari aku ya. Jadi simpulannya adalah PCR merupakan teknik ataupun proses amplifikasi DNA, menggandakan DNA tersebut dengan memanaskan DNA tersebut sehingga DNA-nya itu materi dari PCR. Semoga bisa membantu teman-teman. Sebelum aku mengakhirinya, ntar bakal aku letakin link jurnal dan juga link buku di video di sini ya, dan juga aku bakal letakin bahan buku bacaan serta bahan YouTube tontonan agar teman-teman bisa menonton tentang materi PCR lagi gitu. Terima kasih telah menonton video ini. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Sampai jumpa lagi. Dadah.